Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan hari ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-9. Di mana dalam pertemuan yang ke-9 ini yang akan dibahas adalah tentang transformasi digital menuju era disruptif dan revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang transformasi digital, ini tentu bukanlah merupakan satu hal yang asing dari telinga kita gitu ya. Karena apa? Karena akhir-akhir ini memang inilah yang seringkali digaung-gaungkan ya, yaitu adanya sebuah transformasi digital. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan transformasi digital ini? Di sini yang dimaksud adalah merupakan sebuah transformasi atau bisa kita katakan sebuah perubahan. Nah, lingkupnya di sini adalah lingkup bisnis. Jadi kalau kita melihat bagaimana transformasi bisnis ini sudah terjadi dengan luar biasa dahsyatnya gitu ya. Sebagai contoh misalkan perubahan yang terjadi di dalam strategi pemasaran misalkan ya. Kemudian dari model bisnis, lalu operasinya, produknya, dan juga pendekatan pemasaran, dan lain-lain gitu ya. Nah, semuanya dari hal-hal yang tadi saya sebutkan itu kemudian akan dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya adalah digital. Misalnya apa? Misalnya di dalam perubahan dari strategi pemasaran ya. Kalau dulu kita sudah melihat bagaimana strategi pemasaran itu misalkan melalui koran gitu ya, melalui iklan, media cetak, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini hal-hal tersebut ternyata sudah tidak cocok lagi dan terjadi sebuah transformasi, perubahan. Nah, apa yang dilakukan? Strategi pemasaran tersebut berubah melalui media-media sosial, misalkan ya, di genggaman, melalui handphone, dan sebagainya. Nah, hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku industri. Nah, ini juga bisa kita lihat bagaimana dari strategi dari perubahan transformasi ini tujuannya yaitu adalah perubahan dari yang dulu berorientasi kepada cetakan gitu ya, ataupun juga banyak memanfaatkan media kertas dan lain-lain. Nah, hal tersebut saat ini mulai dikurangi gitu ya, atau bisa kita katakan dalam istilahnya itu adalah paperless gitu. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana banyak sekali perusahaan yang mulai menetapkan adanya satu kebijakan di mana semua dokumen dan lain sebagainya, file-file dan sebagainya, itu tidak lagi dicetak, jadi semuanya adalah dalam bentuk soft copy gitu ya. Bahkan juga kita telah menemukan perusahaan-perusahaan yang dulu berkecimpung dalam percetakan buku, nah kini mereka juga sudah melakukan transformasi mengikuti arus dari bisnis ini. Mereka berubah haluan menjadi perusahaan yang sifatnya itu adalah penerbit buku, tetapi bukan lagi dalam cetakan, ya, tapi bentuknya sudah berubah menjadi digital atau sering kita sebut dengan e-book gitu ya. Nah, itu sedikit gambaran tentang transformasi digital. Kemudian yang kedua yaitu adalah tentang era disruptif. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan era disruptif ini? Nah, era disruptif ini adalah satu masa di mana banyak sekali kita temukan inovasi yang tidak terlihat gitu ya. Adanya inovasi-inovasi, adanya transformasi yang terkadang itu tidak disadari oleh organisasi ataupun instansi dan perusahaan ya yang sudah mapan. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya inovasi ini terkadang akan mengganggu jalannya sistem yang
lama sistem yang telah digunakan dari awal gitu ya. Bahkan potensinya apa? Potensinya akan menghancurkan sistem lama tersebut secara total. Karena apa? Karena ini sifatnya adalah paksaan ya. Kalau tidak mau mengikuti pasti akan ketinggalan seperti itu ya. Jadi era disruptif ini terjadi ketika suatu inovasi yang baru itu mulai masuk ke dalam pasar. Nah, kemudian inovasi ini akan menciptakan efek disrupsi yang cukup kuat. Sehingga apa? Imbasnya akan mengubah struktur pasar yang sebelumnya gitu ya. Jadi contohnya kalau kita berbicara di dalam negara Indonesia gitu ya, misalkan beberapa waktu yang lalu yang sering kita dengar itu adanya konflik antara ojek pangkalan dengan ojek online gitu ya. Demikian juga dengan taksi yang konvensional juga dengan taksi yang online dan juga pasar-pasar online yang ada gitu ya. Dan hal tersebut adalah merupakan contoh dari inovasi di dalam dunia bisnis yang sudah ada saat ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita perhatikan untuk menghadapi dari era disrupsi ini, gitu ya. Jadi yang pertama, itu mau tidak mau, baik itu perusahaan, organisasi, ataupun juga secara personal, kita dituntut untuk selalu melakukan inovasi. Itu yang pertama. Gitu ya. Jadi, nggak boleh puas dengan apa yang telah dicapai sebelumnya. Harus terus dan terus melakukan inovasi. Gitu. Sebagai contoh apa? Misalkan nih, ada satu perubahan selera dari konsumen. Jadi, nggak boleh lagi sebuah perusahaan itu mengatakan, ya seperti inilah adanya perusahaan. Konsumen yang harus mengikuti perusahaan. Nggak bisa seperti itu lagi, gitu ya. Jadi, perusahaan harus berinovasi untuk menyesuaikan dari selera konsumen tersebut. Karena apa? Karena kalau hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan, maka otomatis konsumennya akan ke toko sebelah gitu ya istilahnya ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan berlindung kepada regulasi misalkan ya. Jadi mencari-cari alasan gitu ya. Jadi mencari titik lemah dari kompetitor kita, kemudian akan menyalahkan regulasinya dan sebagainya. Nah, daripada hal tersebut kita lakukan, maka yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana teknologi ini bisa membantu perusahaan untuk bisa melakukan inovasi seperti itu. Lalu yang keempat yaitu adalah jangan merasa cepat puas gitu ya. Jadi terkadang saat kita menemukan sebuah inovasi yang baru, kemudian disambut dengan satu respek yang baik, kemudian kita stuck berhenti di situ. Maka itu adalah merupakan satu awal dari kemunduran kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa puas. Ketemu yang satu, kita harus menggali lagi, dan menggali lagi, sampai kita temukan inovasi-inovasi yang lain, gitu ya. Karena tadi di awal rumusnya apa? Rumusnya adalah jangan pernah berhenti untuk melakukan inovasi. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebaiknya kita menciptakan satu hubungan yang sifatnya itu adalah customer oriented. Artinya apa? Artinya di sini adalah ya customer adalah raja gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa meraih perhatian, meraih kepuasan dari customer kita ya dengan beberapa teknik
berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Misalnya apa? Ya memberikan potongan harga kah? Atau memberikan kemudahan-kemudahan yang lain seperti cara pembayaran, kemudian juga layanan yang terbaik dan sebagainya gitu ya. Jadi yang di sini yang penting kita perhatikan adalah bagaimana ya customer tersebut menjadi yang terutama seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi bagaimana transformasi tersebut itu terjadi ya, yang disebut dengan VUCA ya. Volatility, di mana ini merupakan sebuah satu hal yang sifatnya adalah meningkatkan adanya satu perubahan gitu ya. Perubahan yang terkadang tanpa disadari itu membawa satu dampak yang kalau perusahaan atau organisasi tersebut tidak siap ya akan berdampak buruk. Gitu. Seperti contohnya apa? Contohnya kita tahu perusahaan raksasa seperti Nokia gitu ya. Bagaimana perusahaan ini kurang besar apa, kurang kuat apa, kurang nama seperti apa, tetapi saat ini kalau kita ngomongin tentang handphone gitu ya, mungkin Nokia sudah lama tersingkir. Seperti itu. Nah, kemudian ketidakpastian. Jadi memang ketidakpastian ini sangat besar prosentasenya, gitu ya. Nggak jelas masa depan seperti apa yang ada. Dan ini juga tergantung dari tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, gitu ya. Seperti tadi, kalau dituntut untuk berinovasi, maka ya harus berinovasi. Kalau puas dengan apa yang sudah ada gitu ya, maka akan ketinggalan. Ini adalah menentukan masa depan masing-masing. Kemudian kompleksitas, di mana kompleksitas ini ya berbicara tentang banyak faktor gitu ya, banyak faktor yang akan mempengaruhi. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah ambiguitas, jadi nggak jelas ya, bagaimana ketidakjelasan dari semua hal akan seperti itu ya, siapa sih yang tahu akan suatu masa depan misalnya. Nah, kemudian ini contoh yang tadi saya ambil tentang perusahaan besar sebesar Nokia gitu ya, di mana CEO-nya itu pernah berkata gitu ya bahwa kami itu nggak pernah melakukan satu hal yang salah, semua hal sudah dilakukan secara hati-hati, dulu kami berhasil dengan cara ini, tetapi kenapa saat ini Nokia kalah? Gitu ya. Nah, kira-kira dari sini kita sudah bisa menjawabnya. Ya, salah satunya tadi, inovasinya yang kurang, seperti itu ya. Nah, ini jawabannya. Jika kita berhenti berinovasi dan menciptakan keunggulan yang baru, bahkan juara yang awalnya pencipta sejarah itu bisa menjadi hanya tinggal sejarah saja, gitu ya. Banyak sekali contohnya seperti tadi Nokia, kemudian ada GoPro, ya. Bagaimana dulu ini adalah satu perusahaan yang sangat luar biasa gitu ya, seakan-akan nggak ada musuhnya. Tapi ya tahun 2018 itu ambang kehancurannya. Ya. Nah, itu adalah contoh dari dampak inovasi. Kemudian industri revolusi 4.0 masuk ke dalam revolusi industri ini. Nah, ini yang bisa kita lihat bagaimana perkembangan dari revolusi industri. Dimulai dari revolusi industri
1.0, 2.0, 3.0, dan industri 4.0. Bagaimana perpaduan dari aspek-aspek yang ada itu dikembangkan dan sampai ke akhirnya ini ya perpaduan antara IT dan semua bidang yang ada di dalam industri gitu. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana sejarahnya begitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa sejarah dari revolusi industri ini terlihat sekali bagaimana perkembangannya dimulai dari abad 18-an ya, mulai dari revolusi industri yang pertama di mana sifatnya adalah produksi mekanikal, kita lihat di sini produk-produknya. Lalu masuk ke abad yang kedua itu sifatnya sudah massal produksinya gitu ya. Lalu revolusi industri yang ketiga ini sudah ke dunia bisnis sistemnya gitu ya. Lalu masuk ke industri yang keempat ini sudah penggunaan internet ya. Jadi dunia sudah tidak tersekat lagi seperti itu. Nah ini kalau kita melihat dari pemanfaatan dari industri 4.0 gitu ya. Ini sudah pencapaiannya sudah luar biasa lagi. Nah, Indonesia baru tahap perencanaan di tahun 2018 gitu ya. Nah, lalu ini yang akan bisa kita pelajari di mana penetapan dari polisi-polisi yang ada gitu ya. Nah, bagaimana hal tersebut bisa membantu negara kita untuk bisa meningkatkan daya saingnya di tingkat dunia gitu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah objektifnya. Jadi bagaimana di sini kita bisa menetapkan aspirasi yang tepat gitu. Kita akan melihat bagaimana si pembuat kebijakan itu bisa menetapkan tujuan yang jelas. Kemudian dari penetapan tujuan tersebut, maka akan bisa disusun rencana dan juga rancangan untuk bisa melaksanakan dan juga mencapai target dari yang telah ditetapkan. Nah, kemudian fokus area. Jadi di sini kita akan bisa melihat apa sih yang menjadi sektor prioritasnya. Ya, kita akan lihat nih apa kekuatannya, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menggali sumber daya yang dibutuhkan, kemudian bisa memanfaatkannya di dalam sektor-sektor tersebut. Kemudian ngomongin lagi tentang modalnya, anggaran dan juga biaya yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi di sini kita harus melihat apa sih yang dibutuhkan dari tujuan yang telah ditetapkan, kemudian fokusnya seperti apa, maka kita akan membicarakan budgetnya. Ya, nah di sini kalau memang pemerintah itu kekurangan dana, maka bisa dibuka peluang bagi swasta gitu ya, untuk bisa membantu di dalam pembiayaan. Nah, kemudian yang keempat adalah stakeholder. Stakeholder ini berbicara tentang pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, gitu ya, atau yang disebut dengan pemangku kepentingan. Nah, sini kita akan melihat siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan, kemudian untuk selanjutnya akan saling berkolaborasi untuk bisa bekerja sama dengan baik, ya, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kemudian bisa saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah implikasi, gitu ya.
Jadi implikasi ini kita akan melihat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Kalau kita melihat kekurangannya atau bisa kita katakan sebagai implikasi yang negatif, maka kita akan mencari jalan keluarnya seperti apa. Seperti contohnya adalah masalah tenaga kerja misalkan ya. Tenaga kerja yang masih belum mencukupi syarat dan ketetapannya karena skill yang rendah dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa dampaknya ya bagi Indonesia dari revolusi industri 4.0 seperti itu ya. Jadi di sini dampak langsung yang diharapkan yaitu adalah bagaimana dari revolusi industri 4.0 itu diharapkan mampu untuk menghidupkan kembali sektor produksi yang ada, gitu ya. Kemudian lagi ini ngomongin dari ekspor gitu ya. Jadi bagaimana dengan revolusi industri 4.0 ini diharapkan Indonesia kembali menjadi negara eksportir seperti itu ya. Nah, kemudian dampak tidak langsungnya kita bisa melihat bahwa secara keuangan itu akan membuat sebuah negara itu lebih kuat ya. Kemudian juga tentang pengeluaran, investasi, dan juga pembangunan ekonomi yang kuat. Nah, ini yang diharapkan dari revolusi industri 4.0. Nah, kemudian targetnya adalah di tahun 2030 ya, mudah-mudahan ya kita dukung gitu ya sepenuhnya bahwa Indonesia menjadi top 10 di dalam global skala dunia seperti itu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Seperti apa nih ekspornya? Itu paling enggak tingkatnya itu 10% ya atau sama di tahun 2000 dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian kita akan coba melihat gitu ya bagaimana dari disrupsi yang ada itu akan menunjukkan banyak hal-hal yang baru gitu ya. Contohnya apa? Model bisnisnya yang baru gitu ya. Kemudian jenis pelanggan dan juga karyawan yang baru ya. Lalu gaya kepemimpinan yang mau tidak mau harus mengikuti gitu ya. Dan juga yang diharapkan adalah adanya satu peningkatan ekonomi di dalam bidang ekonomi seperti itu ya. Jadi ya yang diharapkan adalah bagaimana margin laba itu sebisa mungkin lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, itu dia. Kemudian kalau kita melihat gitu ya, ini dia contoh-contoh dari bisnis model yang ada. Nah, ini salah satu perusahaan-perusahaan yang berhasil memanfaatkan dari disrupsi yang ada. Nah, ini kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain karena memang kenyataannya seperti itu. Kalau memang tidak mampu, tidak cukup kuat, cara yang terbaik untuk bertahan adalah dengan melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang lain. Kenapa tidak gitu ya? Kalau sama-sama untung dan sama-sama bisa membawa segi positif gitu ya, kenapa tidak hal tersebut dilakukan? Nah, ini dia. Jadi, memang disrupsi ini kalau kita manfaatkan secara maksimal dari segi positif, itu akan memunculkan satu kesempatan-kesempatan yang
baru seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, ini contohnya perusahaan-perusahaan yang memang juara saat ini seperti Apple, Alphabet, ya, Microsoft, dan lain sebagainya. Gitu ya, nggak ada tuh yang seperti Nokia dan sebagainya, itu sudah lewat masanya seperti itu ya. Nah, kemudian ini contohnya gitu ya, para pencetus dari disrupsi perubahan yang sudah kita kenal. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian milenial ya. Jadi bagaimana pendapat milenial di dalam menghadapi era disrupsi ini? Gitu. Jadi milenial ini adalah manusia-manusia yang lahir di era 81-an sampai dengan 94. Nah, ini bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan generasi-generasi yang ada, dimulai dari tradisionalis, bagaimana mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada, sampai ke generasi milenial, ini sudah sangat berbeda, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat, ya, bagaimana sih si milenial ini untuk menghadapi, melihat, memandang akan sebuah pekerjaan gitu ya. Contohnya bagaimana mereka ini nggak mau melulu ngomongin pekerjaan, tetapi ya adanya fleksibilitas yang diharapkan gitu ya. Kemudian bagaimana milenial kerinduan mereka gitu ya. Jadi mereka akan mengharapkan memperoleh pelatihan, mentoring, dan juga kolaborasi di dalamnya ya. Kemudian bagaimana tanggapan milenial mengenai salary misalnya. Jadi milenial ini juga mengharapkan adanya peningkatan gaji. Kalau ini sih pasti semuanya juga mau gitu ya. Kemudian bagaimana pandangan mereka tentang promosi ya. Jadi dari survei yang dilakukan, mereka milenial ini berharap bahwa dalam jangka waktu 18 bulan semenjak mereka bekerja, mereka berharap sudah dilakukan adanya promosi. Gitu. Nah, ini adalah perekrutan yang ada, gitu ya. Jadi ya kalau menyediakan lingkungan kerja yang sebisa mungkin itu bisa diterima oleh milenial, yaitu adalah lingkungan kerja yang fleksibel dan seimbang, gitu ya. Kemudian tadi kalau mereka mengharapkan adanya training dan juga peningkatan skill, lalu mentoring, gitu ya. Kemudian adanya gaji yang kompetitif, dan juga satu hal yang tidak kalah penting yaitu mereka juga mau adanya sebuah kolaborasi di antara semua pihak di dalamnya. Nah, itu gambaran adalah gambaran mengenai generasi milenial. Nah, demikian pertemuan yang ke-9 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat belajar dan tetap sehat.